Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 25 November 2024. Puji syukur bahwa di pagi hari ini kita boleh bangun di pagi yang indah ini, menikmati nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan dari Lukas pasal 9 ayat 57 hingga 62. Lukas pasal 9 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-62. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan dan berkat-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan tidak kekurangan satupun, itu semua karena penyertaan-Mu sepanjang malam kami. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini, kami rindu untuk melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, menuntun kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Lukas 9 ayat 57-62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita satu tema yang kemudian akan kita renungkan, yaitu jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Kita manusia termasuk seorang yang cukup rapuh untuk mengambil sebuah keputusan yang kadang sudah kita ambil. Karena saat ada situasi ataupun pendapat yang mencoba merubah keputusan yang kita ambil, maka kita cenderung akan mempertimbangkan untuk mengubahnya kembali. Nah, ini sikap yang kurang baik yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Nah, dalam bagian ini Tuhan Yesus mengundang orang-orang untuk mengikutnya. Ini tawaran yang indah, tapi sayangnya beribu alasan dilontarkan untuk menolaknya. Ada yang berkata mau menguburkan dulu ayahnya. Ada pula yang mau berpamitan dulu dengan keluarganya. Sekilas kalimat ini baik sebagai suatu ketaatan pada keluarga. Namun bagi Tuhan Yesus ini sebuah penolakan secara halus terhadap ajakan untuk mengikutinya. Kalimat menoleh ke belakang dimunculkan oleh Tuhan Yesus bagi orang yang ragu, tidak fokus dan menolak untuk mengikutinya. Kenapa Tuhan Yesus melarang dan menganggap tidak layak seorang yang memiliki sikap ini? Tuhan Yesus menuntut penyerahan penuh seorang untuk dipanggil dan merespon panggilan untuk mengikutinya. Apakah bisa kita mengalami rasa khawatir? Tentu bisa. Tetapi Yesus berjanji, Tuhan itu berjanji menjaga kita dan ketenangan bersama Tuhan akan kita miliki. Lawan kalimat menoleh ke belakang adalah terus memandang ke depan. Memandang kepada Tuhan untuk senantiasa mengikutinya dengan setia sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan.
Tuhan memanggil kita untuk mengikutinya. Dan Dia mau dan Dia meminta agar setiap kita itu mengikuti Tuhan tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hidup kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk berbagai kasih dan kesetiaan-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Hingga di pagi hari ini ya Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya firman-Mu terus mengajarkan kami untuk tetap setia mengikuti Engkau. Tidak ada keraguan di dalam diri kami, tidak ada kekhawatiran, ketakutan, sebab kami percaya Engkaulah yang akan menjaga kami, Engkaulah yang akan memberikan kami ketenangan bersama-sama dengan Engkau dalam menjalani kehidupan kami. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali dalam berbagai tanggung jawab kami, aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, menjaga kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga apa yang kami jalani, apa yang kami kerjakan, itu semuanya boleh sejalan, seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang menjaga mereka, Tuhanlah yang melindungi mereka. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh menjalani aktivitas mereka, kehidupan mereka, bersama-sama dengan Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Toraja Jemaat Taman Rea. Keberadaan mereka Engkaulah yang mengetahuinya, Engkaulah yang akan menjaga mereka. Engkau yang memberkati, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga apa yang mereka jalani, apa yang mereka kerjakan, itu semuanya boleh mereka jalani dengan penuh sukacita, bersama-sama dengan Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudari kami, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkau ya Tuhan melihat mereka, mengetahui kondisi yang mereka alami, sehingga mereka tahu berserah penuh kepada kuasa-Mu. Engkau berkuasa atas proses pengobatan mereka, proses pemulihan mereka, sehingga mereka boleh sembuh dengan sempurna dan boleh melanjutkan aktivitas mereka dengan baik dan terus memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga untuk saudara-saudari kami, orang-orang sekitar kami yang dilanda duka cita. Kehilangan orang yang dicintai adalah hal yang membuat kami rapuh. Kami akui kami hanyalah manusia yang rapuh. Kami mudah untuk berlarut di dalam duka cita, tetapi ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, kami akan memandang Engkau. Engkau menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah duka cita mereka. Engkau yang memberikan penghiburan yang sejati kepada mereka, sehingga mereka tidak berlarut-larut dalam duka cita mereka, tetapi mereka senantiasa memandang Engkau, tertuju pada Engkau di dalam duka cita yang mereka alami. Demikian juga untuk orang tua kami segenap lansia ya Tuhan. Engkau yang menjaga mereka, melindungi mereka, menyertai hari tua mereka, sehingga dalam mereka menjalani kehidupan mereka di masa tua mereka, mereka terus merasakan penyertaan dan kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan, kami manusia yang terbatas. Oleh karenanya itu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa membimbing kami, menuntun kami, sehingga apa yang menjadi pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu, itu semuanya boleh berjalan dengan baik, dan semuanya boleh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu saja. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, inilah doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami, yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya, edisi Senin 25 November 2024. Mari kita senantiasa menjalani kehidupan kita dengan terus setia mengikuti Yesus. Tidak ada keraguan di dalam diri kita. Dan kita percaya kita menjalani kehidupan kita dengan penuh penyertaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.